Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dua materi ya, tentang gambar dekoratif dan nanti salah satu teknik aplikasi. Lebih detailnya lagi nih, teknik aplikasinya kita akan belajar tentang teknik menjahit veston dan nanti menempel. Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran ini. Pertama tentang pengertian gambar dekoratif ya. Apa itu gambar dekoratif? Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif ini adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang jarak, jauh dekat atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga dan hewan tumbuhan ini harus masih ada pada motif dekoratif ini, dan masih banyak motif-motif hias lain. Ini ada beberapa contoh motif bercorak tumbuhan. Dari motif aslinya bunga itu kemudian dirubah menjadi motif hias ya. Motif-motif hias tersebut banyak dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, ada relief candi dan ukiran wayang. Ukiran kayu juga terdapat biasanya di kursi dan mebel-mebel. Dalam menggambarkan dekoratif, bentuk-bentuk yang telah disitilir ditempatkan pada bidang yang akan dihias agar menjadi lebih indah. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi warnanya, komposisi gambarnya, warnanya, garis dan bentuk motifnya. Bidang-bidang yang dihias dapat berbentuk lingkaran, segitiga, persegi atau segi lima, tergantung dari bidang yang akan dihias. Ini adalah contoh motif-motif tradisional ya. Ada motif pak kadak pau, kemudian ada motif nilimbungan, kemudian ada motif pak tedong, ada motif pak sulan sang buah. Ini adalah beberapa motif yang dihasilkan dari gambar-gambar alam yang kemudian sudah dirubah menjadi motif ya, motif tradisional seperti ini. Dalam motif tadi kita dapati diantaranya unsur dekoratif adalah garis ya, dimana garis itu akan terlihat pola garis pada bidang tersebut. Ada garis lurus vertikal ke atas ya, garis lurus vertikal atau garis lurus horizontal, ada juga garis miring, ada juga garis melengkung, ada garis bergelombang. Ini semuanya terdapat di motif-motif tadi ya, dan juga kita bisa melihatnya di motif-motif yang lain. Kemudian materi yang kedua kita akan belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi, dari pengertiannya, tekniknya, dan jenis-jenisnya. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebar saja, namun juga dibatasi oleh sisi kedalaman atau tinggi. Dalam bahasa sederhananya, yaitu karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Jadi ada bentuk ya, timbulnya ya. Unsur ruang inilah yang menjadi pembeda antara seni rupa 2 dimensi. Kalau 2 dimensi ini berada di bidang datar ya, misalnya gambar di tembok dan sebagainya, gambar di buku, ini adalah karya 2 dimensi. Dengan 3 dimensi menonjol ya, seperti vas, bunga, kendi, atau mungkin hiasan-hiasan yang lainnya. Selanjutnya, seni 3 dimensi terus mengalami perubahan baik dari sudut pandang, model ruang, pola berkarya, hingga jenis-jenisnya dari karya seni 3 dimensi. Ada beberapa teknik seni rupa 3 dimensi. Dalam pembuatan karya seni 3 dimensi,
Masing-masing daerah di Indonesia memiliki bahan dan media yang berbeda-beda, tergantung dengan lingkungan daerahnya. Hal tersebut juga berlaku pada seni rupa 3 dimensi. Ini ada teknik-teknik yang biasa dipakai dalam proses pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama adalah teknik aplikasi. Nah, teknik aplikasi ini insya Allah yang nanti akan yang dilaksanakan atau dilakukan pada subtema 4 ini ya, di SPDP subtema 4. Nah, ini adalah sebuah karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempel bermacam-macam gunting-guntingan kain yang berbentuk hiasan seperti binatang, bunga maupun bentuk lainnya pada sebuah kain lain sebagai hiasan. Nah, ini adalah menempel, teknik menempel ya, membentuk bangun-bangunnya yang akan ditempel. Salah satu yang akan kita gunakan nanti adalah tusuk veston yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang kedua teknik mozaik. Teknik mozaik ini adalah teknik membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. Nah, kita sudah sering ya di kelas 1 dan 2 menggambar dengan mozaik gitu ya, baik itu dengan biji-bijian, dengan kulit telur gitu ya. Kita sudah mencoba beberapa kali untuk menempel ya, membuat mozaik. Kemudian berikutnya adalah teknik merakit. Nah, teknik merakit ini adalah teknik membuat sebuah karya seni dengan menyambung beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil karyanya disebut rakitan. Cara menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara dipatri. Dipatri itu menggunakan itu ya, semacam logam kemudian dipanasi untuk menempelkan antar bagian. Kemudian disekrup juga bisa, dilas ya, dengan las atau dengan cara lainnya. Intinya bahwa teknik merakit ini adalah merakit benda-benda menjadi satu karya rakitan. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik pahat. Ya, teknik pahat ini kalau kita berjalan dari Jogja gitu, kita sering melihat di daerah Muntilan itu ada patung ya, patung-patung. Kemudian ada hiasan-hiasan berupa banyak itu ya, banyak yang dari batu itu dibuat dengan teknik pahat. Teknik pahat ini adalah bentuk suatu karya seni dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Dan biasanya bahan atau media yang dipakai adalah bahan keras, batu ya, seperti batu, gips, kayu juga bisa dipahat. Kursi itu kan biasanya pahatan kayu ya. Kemudian bahan yang lainnya yang bersifat keras inilah yang kemudian bisa dipahat. Kemudian teknik yang kelima adalah teknik menuang atau cor. Nah, karya yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang pada sebuah alat cetakan. Setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang dipakai biasanya semen, logam, gips atau lainnya, atau karet juga bisa ya. Nah, biasanya nanti benda-benda itu dipanaskan dulu sehingga bisa mencair ya, kecuali semen dicampur dengan air. Logam, gips itu dicairkan dulu, logam dipanasi, kemudian gips dicairkan dengan air. Kalau logam itu biasanya dipanasi sampai panas ya, kemudian jadi benda cair, kemudian disiapkan cetakannya. Kita mau membuat apa, dituangkan atau dicorkan ke dalam cetakan sadi. Setelah dingin nanti logamnya itu akan mengering, kemudian cetakannya dibuka sehingga sudah terbentuk menjadi karya seni yang baru. Nah, membuat karya dengan teknik aplikasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tusuk veston. Tusuk veston ini digunakan untuk menyelesaikan tepi kain dan pakaian, dapat juga digunakan untuk menisik kaos kaki, bahan rajut, dan yang lainnya. Mengerjakan tusuk veston dapat dimulai dari sebelah kiri ke kanan atau sebaliknya. Langkah-langkah yang ada di buku, coba kalian lihat. Langkah pertama adalah itu ya, lihat kainnya ditempelkan, kemudian ditusukkan di satu sisi, kemudian diputarkan di sisi yang lain, kedua, kemudian selanjutnya disatukan
dan akhirnya menjadi seperti itu ya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Seperti apa tekniknya, kita akan coba melihat video berikut ini. Silahkan memperhatikan videonya.
Ya, terima kasih. Insya Allah itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.